Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Clarissa Margarita. Saya dari kelas 1A Manajemen. Saya di sini akan membacakan analisis dari kasus pelanggaran etika bisnis pada bidang produksi dan pencemaran lingkungan dari PT Lapindo Brantas. PT Lapindo Brantas merupakan sebuah perusahaan kontraktor kontrak kerja sama yang ditunjuk oleh BPMIGAS untuk melakukan pengeboran minyak dan gas bumi di Indonesia. Lapindo Brantas adalah perusahaan yang terlibat dalam peristiwa semburan lumpur panas di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa ini diduga berasal dari lokasi pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas sejak Mei 2006 lalu. PT Lapindo Brantas ini melakukan pelanggaran etika bisnis yang terkait dengan eksploitasi besar-besaran dalam perolehan keuntungan hingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Peristiwa Lapindo ini menyebabkan puluhan ribu rumah warga tenggelam, jalan tol tidak berfungsi selama beberapa waktu, lahan perkebunan dan pertanian warga rusak, ribuan pekerjaan kehilangan pekerjaannya karena luapan Lapindo yang tak berhenti. Padahal dalam berbisnis harusnya perusahaan telah memikirkan dampak serta bahaya yang dapat terjadi. Lapindo Brantas juga tidak memperlakukan masyarakat dengan adil sesuai pada aturan perjanjian kepentingan masyarakat tidak diperhatikan sehingga Lapindo Brantas dianggap tidak bertanggung jawab. Berdasarkan norma sosial, kasus PT Lapindo Brantas ini melakukan pelanggaran norma sosial yang dimana seharusnya suatu perusahaan melakukan tanggung jawab sosial atas segala kegiatan produksi. Namun PT Lapindo Brantas ini malah merugikan masyarakat karena peristiwa lumpur Lapindo yang terjadi. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50.000 meter kubik per hari, atau setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar. Masyarakat merasa kecewa dan marah sehingga mereka menuntut ganti rugi dari kejadian tersebut. Tuntutan masyarakat dilakukan pada pertengahan Agustus 2006 lalu. Masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran. Mereka memblokir jalan dan memaksa truk-truk muatan milik Lapindo Brantas untuk membongkar muatannya, tanah dan batu ke ruas jalan tol. Akibatnya, jalan tol tidak bisa digunakan selama beberapa hari. Sebenarnya apabila dilihat dari pandang secara normal, hukum pelanggaran etika bisnis PT Lapindo Brantas ini banyak sekali. Namun, beberapa peraturan perundang-undangan negara Indonesia seperti UU Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, peraturan yang dilanggar dalam hal ini adalah peraturan Bapempam LK IXL 6 tentang direksi dan komisaris emiten dan perusahaan publik. Dari sisi tata kelola perusahaan, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip OECD yang menjadi acuan masyarakat internasional dalam pengembangan tata kelola perusahaan yang baik. PT Lapindo Brantas INC melanggar asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan masih banyak lagi. Tetapi pelanggaran tersebut tidak ditindak apalagi oleh pemerintah. Pemerintah seolah tutup mata dengan kasus tersebut. Pandangan secara norma agama bahwa tindakan Lapindo Brantas tidak berpedoman pada nilai-nilai moral agama. Dalam agama, terutama Islam, mengajarkan bahwa manusia harus menjaga segala isi alam semesta dan tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Namun yang terjadi ialah rusaknya lingkungan akibat pengeboran. Kemudian teori bencana alam yang dikatakan akibat luapan panas bumi, gunung lumpur, dan pergerakan akibat gempa tektonik pada 27 Mei 2006 tidak ada yang didukung oleh bukti-bukti ilmiah secara keilmuan.
Adapun terhadap pelaku PT Lapindo Brantas, maka terdapat peringatan dan tamparan keras dari Nabi agar manusia senantiasa menjaga egonya atau diri sendiri dari perilaku-perilaku yang tidak dapat merusak tatanan alam. Agama memandang bahwa di gangguan ekonomi alam karena lumpur lapindo, ke depan umat manusia dituntut untuk lebih arif dalam mengeksploitasi alam dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Berdasarkan kasus pelanggaran etika bisnis tersebut, memutuskan tindakan secara etis baru-baru ini ialah dengan melakukan pengeluaran dana sebesar 15.320 juta dolar AS. Ganti rugi tersebut diberikan dalam bentuk paket bantuan sewa rumah 13 miliar, bantuan jaminan hidup 36 miliar, serta sewa lahan pon kolam penampungan lumpur dan hortikultura 8 miliar Triana 2009. Kemudian pemerintah beserta Lapindo Brantas melakukan upaya pengendalian lumpur dengan menangani perluapan, pembangunan tanggul, dan infrastruktur lain. Pada pengendalian lumpur ini dialihkan ke perairan Kali Porong. Kemudian tanggul cincin dibuat agar lumpur dapat diarahkan dari spillway ke Kali Porong. Keputusan etnis ini ialah dilakukan pemanfaatan untuk tujuan geowisata. Lumpur Sidoarjo berpotensi dimanfaatkan untuk bahan konstruksi seperti bata merah, genteng, agregat, dan beton ringan. Selain itu, lumpur Sidoarjo mengandung potensi bakteri yang toleran dengan suhu tinggi dalam industri enzim dan antibiotik, serta bakteri toleran salinitas tinggi sebagai pupuk hayati. Baiklah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.